Batu ini ditemukan hampir 100 tahun yang lalu dan awalnya justru dianggap sebagai batu yang mengganggu jalan. Tapi ketika batu ini digali, ternyata di dalam tanah tersembunyi sebuah pahatan berbentuk gajah. Bukan cuma satu, ada induk gajah, anak gajah, dan dua sosok manusia di sampingnya. Yang lebih menarik, sampai hari ini kita belum benar-benar tahu siapa yang membuatnya, dibuat pada zaman apa, dan sebenarnya untuk apa. Hari ini aku akan datang langsung ke tengah hutan di Kediri untuk melihat salah satu peninggalan sejarah yang mungkin belum banyak orang tahu. Inilah dia, Watu Gajah. Watu Gajah berada di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Situs ini berada di kawasan hutan berhutani, tepatnya berada di petak 5E, RPH Jatirejo, BKPH Pare, KPH Kediri. Nah, ini situs Watu Gajahnya, guys. Jadi batunya ini berbentuk gajah seperti ini. Nah, ini ada dua anak. Dua anak, maksudnya mbok-mbok ane, mbok anak ane. Nah, ini. Untuk situsnya ini berada di tengah perkebunan atau persawahan gini ya. Tengah seperti inilah pokoknya. Jadi jauh dari pemukiman untuk situsnya. Sekarang coba kita puteri situsnya. Assalamualaikum. Nah, ini belalainya panjang gede. Dari depan ini nampak wajah gajah, patung gajah. Ini apa ya? Ini kayak perca apa gitu. Terus sebelah kiri ini ada anakannya, gajah dan anaknya. Ini anaknya gajah, ini induknya. Terus ke belakang normal, gajah normal. Terus sebelah kiri ini apa ya? Ini kayak ini patung Dewa Ganesha deh. Ya, sekilas ini kayak Dewa Ganesha ini. Ini ada kayak belalai. Ini belalai. Nah, mungkin ini Dewa Ganesha, guys. Jadi ini simbol gajah kan emang simbolnya Dewa Ganesha. Disinilah cerita Watu Gajah menjadi semakin menarik, karena sampai sekarang belum ada bukti otentik yang benar-benar memastikan kapan arca ini dibuat. Begitu juga dengan kerajaan atau peradaban tertentu yang membuatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Watu Gajah pasti peninggalan Majapahit atau pasti berasal dari kerajaan Kediri, kita harus berhati-hati karena belum ada sumber yang dapat diverifikasi. Dan menurutku, justru ketidakpastian inilah yang membuat Watu Gajah semakin menarik. Karena kita berdiri di depan sebuah karya batu yang jelas dibuat oleh manusia, tetapi identitas pembuatnya masih menjadi tanda tanya. Yang kita ketahui adalah Watu Gajah ditemukan sekitar tahun 1925 atau 1926 pada masa Hindia Belanda. Tokoh yang berkaitan dengan penemuan ini adalah Lander Albert van der Ven Renaldel de Lavalette, seorang kepala kehutanan di wilayah Pare. Dalam catatan yang ada, Lavalette sedang melakukan perjalanan menggunakan bendi, semacam kereta yang ditarik kuda. Ketika melewati jalan setapak di kawasan hutan, kendaraannya menabrak sebuah bongkahan batu. Batu itu dianggap mengganggu perjalanan. Kemudian para pekerja diperintahkan untuk menggali dan menyingkirkannya. Tapi setelah tanah dikelilingnya dibuka, ternyata batu tersebut bukan sekedar bongkahan batu. Di balik tanah terlihat pahatan seekor gajah. Dan sejak saat itu, batu yang sebelumnya dianggap sebagai penghalang jalan justru menjadi sebuah temuan sejarah. Menariknya lagi, pada 21 Februari 1926, organisasi NINHV mengunjungi Kediri. Lavalette menjadi salah satu pemandu perjalanan mereka dan membawa rombongan melihat temuan Watu Gajah di kawasan hutan Pare. Artinya,
Bahkan sejak hampir 1 abad lalu, Watu Gajah sudah menjadi objek menarik perhatian orang-orang yang datang untuk melihat sejarah dan alam di kawasan ini. Menurut warga lokal, dia mau pindah ke Kediri tapi nggak mau, sama yang menunggu di BB-nya atau di mimpinya. Jadi Akhirnya tetap di sini, tetapkan di sini, nggak mau pindah. Dia nyaman di sini, dari dulu di sini, kami segini di sini. Cukup sekian saja vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis loh, nggak dipungut biaya sepeser pun. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next video. Bye.